الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, kesempatan, dan nikmat Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menetapkan nikmat ini dan menambah nikmat yang ada ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita di masail amthilat asy-syirk, contoh-contoh kesyirikan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah yang mereka ingkari di dalam kitab-kitab mereka. Dan dari sini kita mengetahui jelas bagaimana akidah Al-Imam Al-Jalil Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Maka kita jangan hanya mengambil akidah atau kita hanya mengambil fikih saja dari Imam Syafi'i, itu pun juga setengah-setengah. Tapi ya kita tidak ambil akidah beliau. Justru kita mengambil akidahnya orang yang belakangan, yang disebut dengan Al-Asy'ariyah, akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mana Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali ke mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhabnya Imam Ahmad, Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i. Baik, masih di dalam masalah at-tawaf, syirkut tawaf, syirik dalam masalah tawaf, yang mana Asy-Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya tawaf ya tidak diperbolehkan kecuali hanya di Ka'bah, Al-Baitul Atiq, hanya itu yang diperkenankan. Baik, sekarang akan kita lanjutkan. Dikatakan di sini, walidza ja'ala asy-Syafi'iyyah at-tawafa. Oleh karena itu Asy-Syafi'iyah menjadikan tawaf li ajli hadhil ma'ani salatan, karena makna-makna yang tadi,
Apa itu? Maknanya adalah ladza bi sayyidihi. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah makna dari salat. Fayata'addabu 'inda at-tawafi bi adabis shalah. Maka hendaklah di saat tawaf itu adab kita seperti adab salat. Harus bersuci dan yang lainnya. Dan wa tashtashir 'azamata man yutafu bi baitihi. Dan kita merasakan keagungan, ya, keagungan yang punya Ka'bah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Jama'ah. Jadi tawaf ini sama seperti sholat. Maka ketika sholat itu tidak diperbolehkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka demikian juga tawaf ini tidak boleh diperkenankan kecuali di Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, ketika Syafi'i membawakan bahwasanya orang-orang Madinah mereka sholat malam 39 rakaat. Orang Makkah 23 rakaat. Al-Imam Al-Mawardi Al-Halimi, kenapa orang Madinah melebihi rakaatnya orang-orang Makkah? Bahwasanya dahulu orang-orang Makkah ketika mereka tawaf, ketika mereka sudah dapat sholat 4 rakaat, tawafu bil bait. Mereka tawaf di Ka'bah. Illa inda tarwihil khamisah. Kecuali pada istirahat yang kelima. Fayutiruna ba'daha. Setelah itu mereka baru witir. Jadi 4 tawaf, 8. 4 tawaf, 12. 4 ya tawaf berarti 16. 4 tawaf 20. Berarti sudah 5. Istirahat kelima, ya, tidak mereka tawaf. Fayutiruna ba'dah, mereka witir 3 rakaat. Fahassala lahum 5 tarwihat wa 4 tawafat. Maka mereka itu 4 kali istirahat, 4 kali tawaf, atau 5 istirahat, 4 kali tawaf. Falamma lam yumkin ahlul Madinah musawatuhum fit tawaf. Orang Madinah enggak mungkin menyamai orang Makkah dalam tawaf. Kenapa? Enggak ada tempat tawaf di Madinah. Ja'alu makana 4 tawafat 4 tarwihat zawaid. Mereka menggantikan 4 tawaf itu dengan menambah rakaatnya menjadi 4 tarwihat, 4 kali istirahat. Maka nama fatahum min tawafi ahli Makkah, sebagai pengganti, ya, tawafnya orang-orang Makkah. Apa maksudnya di sini? Annal madaniyin, orang-orang Madinah, mereka tidak punya tempat tawaf seperti orang-orang Makkah. Digantilah, ya, dengan ziyadat rakaat, menambah rakaat. Dari sini, fa idza lam yushra'u at-tawaf bil Madinah wa hiya afdal biqa' ba'da Makkah, fa kaifa bi ghairiha? Kalau Madinah tidak disyariatkan tawaf, padahal tempat yang paling mulia setelah Makkah, apalagi tempat lain? Maknanya apa? Bukankah di Madinah itu kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi itu bukan tempat tawaf. Tempat tawaf itu hanya Makkah. Itu sebabnya orang Madinah dahulu ditambah rakaatnya sampai 39 rakaat. Oleh karena itu, mereka Syafi'iyah mengharamkan tawaf di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal andai kata dengan ucapan Imam Syafi'i tidak boleh tawaf di luar masjid, ya sudah cukup. Di luar Masjid Haram loh. Apalagi di kuburan. Ya, hanya saja karena masalah ini perlu untuk ditegaskan, maka
disebutlah secara khusus oleh ulama-ulama Syafi'iyah, ya, dikarenakan ghurbatud-din, keterasingan Islam dan banyaknya kejahilan. Al-Halimi rahimahullah ketika menguatkan anna tamassuh biqabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mamnu'un minhu. Mengusap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam terlarang. Berbeda dengan Ka'bah. Tidak ada pengingkaran. Kenapa? Ada dua yang kita usap di Ka'bah. Al-Hajarul Aswad, Rukunul Yamani. Kama annahu yutafu bil Ka'bah wala yutafu bil qabr. Ka'bah itu tempat tawaf, kuburan bukan tempat tawaf. Maka ucapan beliau ini menunjukkan bahwasanya larangan tawaf di kuburan ini adalah perkara yang sudah ditetapkan. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentari ucapan Al-Halimi mengatakan huwa as-shawabul ladzi qalahu al-ulama wa atbaqu alaih. Inilah yang benar diucapkan oleh para ulama, disepakati oleh para ulama. Wala yughtar bi mukhalafati katsir minal awam, jangan tertipu dengan banyaknya penyelisihan orang-orang awam, kata An-Nawawi. Fa innal iqtida' wal amal innama yakunu bil ahaditsis shahihah wa aqwalil ulama. Yang bisa dicontoh itu adalah atau yang bisa diamalkan adalah hadis-hadis yang sahih, ucapan-ucapan para ulama. Wala yultafat ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim, kata beliau. Jangan ditoleh bid'ah-bid'ahnya orang-orang awam ini. Perkara-perkara baru orang awam dan kejahilan-kejahilan orang awam. Maka apapun menyelisih dalil, maka ini dikatakan awam. Ibnu Salah berkata, wala yajuzu an yutafa bil qabr. Tidak boleh tawaf di kuburan. Beliau sebutkan dalam mansaknya ketika membawakan bid'ah-bid'ah dan kejahilan-kejahilan yang terjadi di Masjid Nabawi. Al-Izz ibn Jama'ah membawakan kesepakatan haramnya tawaf di kuburan maupun yang lainnya. Dan beliau mengatakan la yajuzu an yutafa biqabri, tidak boleh tawaf di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bibina ghairil Ka'bati syarifati bil ittifaq. Bangunan manapun selain Ka'bah, sepakat para ulama tidak boleh tawaf di sana. Ini adalah kaidah umum dalam masalah tawaf. Mana yang disyariatkan dan mana yang dilarang. Ibn Has berkata, ketika berbicara tentang apa dilakukan oleh para jamaah haji yang jahil, berupa kemungkaran-kemungkaran, beliau mengatakan, wa minha tawafuhum bil qubbati allati yusammuna qubbat Adam alaihi salam. Di antara kejahilannya dan kemungkaran para jamaah haji ini adalah tawaf di kubbah yang dinamakan kubbahnya Nabi Adam. Wa hiya bid'atun syani'ah yajibu inkaruha wal man'u minha. Ini bid'ah yang sangat buruk yang wajib dilarang dan wajib untuk diingkari. Ini dia ya Asy-Syafi'iyah. Keterangan-keterangan dari mereka. Nah, ketika ulama Syafi'iyah membawakan hadis sahih la taqumus sa'ah hatta tastaka alayat nisa' daus ala dzil khalasah. Satu riwayat hatta tattarib. Tidak akan tiba kiamat sampai bergetar bokong-bokongnya wanita Daus di sekitar dzil khalasah, itu tawaf di keliling patung tersebut. Ulama Syafi'iyah menjelaskan anna dzalika sani al-jahiliyatil ula ya'udu fil ummah min jadid. Itu perbuatan jahiliyah zaman dahulu akan kembali di akhir zaman di tengah-tengah umat Islam. Yaitu apa? Mereka akan tawaf pada berhala. Sebagaimana sekarang tawaf di kuburan. Ibnu Al-Athir mensyarah apa makna dzul khalasah, bait. Itu adalah satu gubuk, satu rumah, yang di sana ada patung miliknya Daus. Namanya Al-Khalasah. Maka maknanya adalah la taqumus sa'ah, tidak akan tiba kiamat sehingga kabilah Daus itu meninggalkan Islam, jatuh dalam kesyirikan. Wanita-wanita mereka mengelilingi tawaf di Dzul Khalasah, di berhala tersebut. Sampai bokong-bokong mereka bergetar di saat tawaf, sebagaimana dilakukan di zaman jahiliyah.
Dan ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin akan kembali jatuh dalam kesyirikan jikalau mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi setelah sampai ke Madinah hijrah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Setelah Nabi mendakwahkan tauhid, kembali Nabi disuruh belajar tauhid. Nah, demikian juga disebut oleh Imam Al-Baghawi, An-Nawawi, As-Suyuti, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar hadis yang tadi minal adillah ala wuqu'il kufur, kata beliau. Di antara dalil akan terjadi kekafiran di tengah-tengah kaum muslimin. Ibnu Hibban membawakan tema dalam kitabnya Dzikrul Akhbar an Zuhur Alamat Ahlil Jahiliyah fil Islam. Penyebutan riwayat-riwayat akan munculnya tanda-tanda orang-orang jahiliyah di tengah kaum muslimin. Benar apa yang mereka katakan. Tawafnya kaum muslimin bukan di Ka'bah. Ini jelas menyerupai perbuatan jahiliyatul ula. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Raja Al-Taridi, beliau menceritakan tentang kesyirikan orang-orang jahiliyah. Faqala kunna na'budul hajar. Kami menyembah batu. Fa idza wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainahu wa akhadna al-akhar. Kalau kami temukan adalah batu lebih bagus, kami buang, ambil yang bagus itu. Fa idza lam najid hajaran jama'na juthwatan min turabin thumma ji'na bisyah fa halabnahu 'alayhi thumma tubna bihi. Kalau enggak ada batu, kami ambil kambing kemudian campur susunya dengan tanah tersebut, atau ya, kalau kami tidak mendapatkan batu begitu, jama'na juthwah min turab, kami kumpulkan tanah, thumma ji'na bisyah, kemudian kami ambil kambing betina, fahalabnahu, kemudian kami peras susunya, ya, alaihi, di berhala yang terbuat dari tanah tersebut, thumma tufna bihi, kemudian kami mengelilinginya. Maka tawaf mereka ini menunjukkan mereka beribadah kepada batu. Ya, karena yang tawaf itulah di dalamnya azimul khudu' wa tadhallul, keagungan, ketundukan, dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya dari ungkapan-ungkapan ulama Asy-Syafi'iyah tentang masalah tawaf di kuburan, wa tamassuh bil qabr, kemudian mengusap kuburan. Ini semuanya termasuk ya perkara-perkara ya yang membawa kepada kesyirikan, waliyadzubillah. Masalah yang keempat, ibtalus Syafi'i at-tabarruk al-mamnu'. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membatalkan tabarruk yang terlarang. Tidak diragukan mencari barokah. Semua orang berakal ingin dapat barokah. Dan apa makna al-barokah? Thubutul khair. Wadawamu, menetapnya suatu kebaikan dan terus-menerusnya satu kebaikan, maka itu dikatakan barokah. Ya. Itu dikatakan barokah. Menetapnya satu kebaikan dan terus-menerusnya satu kebaikan dinamakan barokah. Baik. Nah, mencari kebaikan yang terus-menerus ini dicari oleh orang-orang berakal. Namun ingat, dalam hal ini seorang hamba dilarang dua perkara. Pertama, mencari berkah kepada sesuatu bersandar kepada prasangka tidak ada dasar. Yang kedua, melampaui batas. Melampaui batas dalam mencari keberkahan yang hakiki. Apa itu? Melampaui batasan syariat. Karena agama kita, apabila menjelaskan sesuatu, ada berkahnya, tapi tidak dijelaskan bagaimana untuk menggapainya, maka tidak boleh kita berbuat cara yang tidak ada dalilnya. Maka Al-Imam Asy-Syafi'iyah telah memberikan perhatian masalah ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar. Ketika Umar mencium Al-Hajarul Aswad,
Apa kata Umar? Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Hai batu, aku tahu engkau batu. Kamu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga memberi mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan mencium kamu. Al-Baihaqi menjelaskan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu dahulu di zaman jahiliyah menyembah batu. Dia khawatir perbuatan ini jangan-jangan menyerupai jahiliyah. Maka beliau berlepas diri dari semua selain Allah Azza wa Jalla. Dan dikasih tahu batu, engkau nih batu, nggak bisa kasih manfaat, nggak bisa kasih mudarat. Ini luar biasa ini pelajaran ini. Andai kata aku tidak melihat Rasul mencium, aku tidak cium. Nah sekarang batu nisan ya sama kasusnya, hey, ini batu nisan. Ya, aku tahu engkau batu nisan, nggak bisa manfaat, nggak bisa mudarat. Nah sekarang, adakah Rasul mencium batu nisan? Tidak ada, berarti apa? Kita buat-buat cara ini. Adakah Rasulullah SAW seraupan di atas kuburan, cuci muka? Tidak ada, ini buat-buat cara ini. Maka Imam Nawawi menjelaskan Umar radhiyallahu anhu mengucapkan hal tersebut agar jangan orang-orang yang baru bertauhid, baru masuk Islam ini tertipu. Ya, jangan-jangan balik lagi karena kebiasaan menyembah batu. Ya, loh, kok kita ini kok nyembah batu lagi? Kenapa nyembah batu, nyembah Hajar Aswad? Ah, itu loh, diingatkan. Maka dia khawatir orang melihatnya, orang menganggap oh, kok Umar ini nyembah batu. Maka dijelaskan, batu engkau nggak bisa kasih manfaat, nggak bisa kasih mudarat. Engkau itu makhluk seperti makhluk yang lainnya. Ya, ini Umar sengaja ucapkan ini di tengah keramaian orang sedang berhaji, supaya orang membawa berita ini ke negeri-negeri Islam. Ya, supaya dia tahu kita ini cium batu karena ngelihat Rasul. Ya. Sekarang cium batu akik lihat Rasul apa enggak? Nah ini dia. Maka oleh karena itu Al-Imam Al-Iraqi mengatakan ya dibenci takbil ma lam yurid syara' bitakbilih. Sesuatu yang tidak didatangkan oleh agama untuk menciumnya, ini dibenci dalam agama. Sebagaimana ulama Syafi'iyah membawakan pengingkaran Ibnu Zubair terhadap orang yang mengusap makam Ibrahim. Betapa banyak mengusap makam Ibrahim sekarang. Ya. Apa kata ulama Syafi'iyah? Innakum lam tu'maru bil mas wa innama amartum bis shalah. Kalian tuh tidak disuruh mengusapnya. Kalian disuruh sholat di belakangnya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tapi kenyataannya kaum muslimin semuanya usap semua. Dan mereka juga membawakan ucapan Imam Mujahid Ibn Jabr Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Ya. Apa kata Mujahid? La tuqabbalul maqam wa la tamsahu. Atau la tuqabbilul maqam wa la tamsahu. Jangan cium makam Ibrahim, jangan juga diusap. Demikian dibawakan juga ucapan Qatadah, innama umiru an yusallu indahu, disuruh salat di belakang makam Ibrahim, walam yu'maru bimasih, tidak ada suruh mengusapnya. Namun umat ini berlebih-lebihan sesuatu yang tidak pernah ya dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Al-Halimi berkata, la yaltamisul maqam wa la yuqabbilhu. Makam tu enggak bisa, enggak diusap, enggak dicium. Lalu dibawakan ucapan Ibnu Zubair. Maka lihat itu betapa banyak orang yang mencium makam Ibrahim ini. Yang dicium kaca lagi. Makam Ibrahimnya bekas berdirinya di dalam itu dijaga. Andai kata dia kasih kaca, bagaimana coba umat ini? La ilaha illallah. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi membawakan ketika
menyebut firman Allah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dibawakan ucapannya Qatadah, Muqatil, As-Suddi bi anna lam nu'mar bimassi wa taqbili. Kita tidak disuruh mengusapnya, tidak disuruh menciumnya. Demikian juga dibawa oleh Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, ucapan Qatadah yang tadi. Maka mereka memperhatikan asarnya ya para salaf ini iqraran, sebagai bentuk ikrar pengakuan mereka terhadap ucapan mereka ya yang melarang perbuatan tersebut. Nah, ada hal yang paling mulia dalam hal ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membawakan satu ucapan ini, atau kenapa Imam Syafi'i menulis satu kitab Ar-Rad ala Syaikhi. Dia ingin membantah gurunya Imam Malik. Telah sampai kepada Imam Malik bahwasanya di Andalusia ya ada topinya Imam Malik katanya. Topinya Imam Malik. Yustasqa biha. Orang-orang istisqa dengan topinya Imam Malik. Wa kana yuqalu lahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna qala Malik. Dikatakan mereka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka jawab qala Malik. Al-Imam Syafi'i membantah gurunya Imam Malik karena perbuatan orang-orang Andalus dan pengikut-pengikutnya minal mubalaghah, gulu, berlebih-lebihan, dengan sikap yang tidak diridhai oleh Imam Malik maupun Syafi'i maupun ulama-ulama yang lainnya. Oleh karena itu Al-Halimi ketika membawakan larangan menempelkan perut, punggung di tembok kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengusap tembok kubur Nabi dengan tangan, itu termasuk perkara bid'ah. Mereka kokohkan hal tersebut. Beliau bawakan dalil akan kebenarannya ya dengan mengatakan maka na yutaqarrab fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimashi jidari bait wala ilsal qibatun wa dhahr bihi. Enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat menempelkan badan mereka, punggung mereka, perut mereka ke tembok rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada sama sekali. Padahal itu asli pagarnya pagar rumah Nabi. Ya sekarang ini kan buatan siapa ini tembok-tembok sekarang ini? Ini kan buatannya kontraktor. Tapi sungguh aneh bin ajaib. Otak sudah mati dibuat oleh kesyirikan dan bid'ah. La ilaha illallah. Dan ini juga dibawakan Imam Nawawi dan ikrar oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan mengatakan hadzal shawabul ladzi qalahu ulama wa atbaqu alaihi. Ini yang benar, ini yang disepakati oleh para ulama. Wa man khatara bibalihi. Ini kata Imam Nawawi. Siapa yang terbetik di hatinya annal mashabil yadi ablaq fil barakah. Mengusap tembok rumah Nabi SAW, tembok kubur Nabi lebih berkah. Fahuwa min jahalatihi wa ghaflati, itu kejahilannya dan kelalaian orang tersebut. Li'annal barakata innama hiya fima wafaqa syara', keberkahan itu kalau sesuai dengan syariat. Wa kaifa yubtaghal fadla fi mukhalafatis shawab. Bagaimana cari keutamaan sementara menyelisih yang benar? Tidak mungkin mendapatkan barokah kalau menyelisih kebenaran tersebut. Ini ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Izz ibn Jama'ah mengatakan, ada ba'dul ulama minal bid'ah. Nah, ini perlu didengar ini. Al-Izz ibn Jama'ah. Para ulama, sebagian ulama menganggap termasuk bid'ah menundukkan diri ke kuburan ketika salam. Beliau mengatakan, sebagian orang yang tidak punya ilmu menganggap itu syiarut ta'zim, bentuk pengagungan, penghormatan. Wa aqbahu minhu taqbilul ardil qabr. Lebih buruk lagi mencium tanah kuburan. Lam yaf'alhu salaf, kata Al-Izz, tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf. Wal khairu kulluhu fi ittiba'ihim. Seluruh kebaikan itu ada pada mengikuti mereka.
Wa man khatara bi bali, siapa yang terbetik di benaknya anna taqbil al-ar, mencium bumi, tanah kuburan, ablagh fil barakah, lebih dalam, lebih hebat barokahnya, fahuwa min jahalati wa ghaflah, ini bentuk kejahilan dan kelalaiannya. Li'anna al-barakata innama hiya fi ma wafaqa syar'a, keberkahan itu kalau sesuai dengan syariat, wa aqwal salaf wa amalahum, ucapan salaf dan amalan-amalan salaf. Wa laysa ajabi mimman jahila dzalika fartakabahu, tidak berhenti keherananku dari orang-orang yang tidak mengetahui hal tersebut dan jatuh ke dalamnya. Ya. Atau aku tidak heran orang jahil melakukannya, kata beliau. Aku tidak heran orang jahil melakukannya. Bal ajabi, tetapi yang aku herankan adalah mimman afta bitahsinihi, yang berfatwa mengatakan itu bagus. Padahal dia tahu keburukannya. Dia tahu itu menyelisihi amalannya salaf. Namun dia pakai dalil menggunakan syair la ilaha illallah. Kemudian Abu Musa al-Madini membawakan ya anil Khurasaniyin, ya, membawakan dari ucapan-ucapan ulama Syafi'iyah di Khurasan. Apa kata ulama Syafi'iyah di Khurasan? La yamsahil qabra wa la yuqabbilhu wa la yamassah fa inna dhalika 'adatan nasara. Kuburan tidak boleh diusap, kuburan tidak boleh dicium. Itu adalah adat istiadatnya, kebiasaannya orang Kristen. Mencium kuburan, mengusap kuburan itu ya adalah kebiasaannya orang Kristen. Dan itu juga dibenarkan, diakui oleh Abu Musa. Kemudian disebut oleh Abu Hasan Az-Za'farani dalam Kitabul Janaiz, anna istilam al-awam al-qubur wa taqbilaha. Orang-orang awam mengusap kuburan, orang-orang awam mencium kuburan. Minal mubtada'atil munkarah syar'an, ini termasuk bid'ah munkarah dalam agama. Wajib untuk dijauhi dan dilarang pelaku-pelakunya. Kemudian Al-Imam As-Suyuti membawakan dalam kitab beliau perintah untuk ittiba' ru'yatun nabi awir rajul salih fil manam bi buq'ah la tujibu laha fadilah tuqsadul buq'ah li ajliha wa tuttakhad musalla. Dalam mimpi kita bertemu dengan nabi, bertemu dengan orang saleh di suatu tempat. Ini bukan berarti tempat itu mulia, bukan berarti tempat itu didatangi untuk cari kemuliaan dan keberkahan, tidak, kata beliau. Tidak, bukan berarti tempat itu dijadikan tempat salat, tidak. Wa inna ma yaf'alu dzalik ahlul kitab. Mimpi ketemu Nabi di sini langsung dibuat begini. Mimpi ketemu orang saleh di sini langsung dibuat tempat begini. Ini adalah perbuatannya ahlul kitab Yahudi Nasrani. Tempat-tempat yang disangka seperti ini, kata beliau, banyak sekali di banyak negeri. Fala yu'taqad laha khisisah kainat man kana. Jangan pernah meyakini keistimewaannya sama sekali. Wa hadhil amakin inna mawdhi'at mudhahatan li buyutillah. Tempat-tempat itu dibuat sebagai tandingan terhadap rumah-rumah Allah. Mengagungkan tempat-tempat tersebut dengan sesuatu yang tidak pernah diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu menghalangi makhluk dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia penjelasan dari Imam As-Suyuti. Lalu Ibnu Hajar mengambil suatu kesimpulan dari peristiwa Nabi mengutus Jarir bin Abdullah menghancurkan Dzil Khalasah, dan bagaimana dibakar oleh Jarir dan dihancurkan balha tersebut. Ibnu Hajar mengatakan masyru'iyyat izalah ma yaftinu bihin nas min bina'in wa ghairi. Disyariatkan menghilangkan bangunan yang memfitnah orang. Apa saja bentuknya yang memfitnah orang, yaitu yang bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Kemudian Ibnu Hajar juga menjelaskan hilangnya pohon tempat Nabi membaiat para sahabatnya, itu ada hikmahnya, kata beliau, supaya jangan orang terfitnah dengan pepohonan tersebut, dicari. Kasus sekarang apa? Gua Hiro semua didatangi, ditulis. Akhirnya sekarang Gubernur Mekah hilangkan tulisan-tulisan tersebut. Ya. Beliau mengatakan falau baqiyat. Andai kata pohon itu masih
lama umina ta'zimul jahalah, enggak akan aman diagungkan oleh orang-orang jahil. Sekarang aja ada orang alim turun di suatu tempat, tempat itu dikeramatkan, masya Allah. Ya, bahkan kata beliau, afdha ila i'tiqad anna laha quwwah naf'a wa dhar. Bisa saja orang akan meyakini ada kekuatan, ada manfaat, ada mudarat ditimbulkan oleh pohon ini. Kama narahul an musyahada fi ma huwa dunaha. Sebagaimana kita lihat zaman sekarang, kata beliau, di zamannya yang lebih rendah dari itu sudah diagungkan, apalagi pohon tersebut. Ibnu Salah berkata, ibtada'a min qarib ba'dul fajarah, katanya. Telah dibuat-buat dalam waktu dekat oleh sebagian para penjahat. Ya. Al-muhtalina fil Ka'bah, yang ya menjajah Ka'bah. Dua perkara batil, kata beliau. Pertama, ma yadhkurun min al-urwatul wuthqa. Ini disebut ada namanya urwatul wuthqa. Amidu ila mawdhi'in 'alin. Mereka mendatangi tempat yang tinggi min jidaril bait, dari tembok Ka'bah, wasammuhu al-urwatul wuthqa, dinamakan urwatul wuthqa, katanya. Ini bid'ah yang mereka buat, para penjajah Ka'bah tersebut. Wa auqau fi qulubil 'amah anna man nalahu bi yadihi faqad istamsaka bil urwatul wuthqa faqasu bil wusul ilaihi anaan. Mereka memberikan propaganda bagi orang-orang awam, siapa yang tangannya sampai ke tempat itu, maka dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, tali yang sangat kokoh. Akhirnya orang berlomba-lomba untuk sampai ke sana dengan susah payah. Bahkan ya, perempuan menaiki laki-laki. Laki perempuan bersentuhan. Itu pertama, kata beliau. Ats-tsani, Ibnu Salah mengatakan yang kedua, dua perkara batil yang dibuat-buat ketika mereka menjajah Ka'bah. Mismar fi wasatil bait samu suratud dunya. Ada pasak, ada paku di tengah-tengah Ka'bah itu dinamakan itulah pusatnya dunia, katanya. Qala Ibnu Salah berkata, qatalallahu wadhi'a tilka wa mukhtaliqahu. Wadhi'u dzalik. Allah bunuh yang membuat hal tersebut dan yang mengada-adanya. Tentu maksudnya apa? Ada dikatakan pasak dunia, pusatnya dunia, ada dikatakan urwatul wuthqa. Ini adalah perkara yang dibuat-buat dengan harapan di sana mencari barokah. Dan ini juga dikuatkan oleh murid beliau, yaitu Abu Syamah. Ketika dibawa oleh Imam Nawawi akan hal tersebut, Imam Nawawi berkata, fahumani amrani batilan. Dua perkara ini dikatakan urwatul wuthqa, tali yang sangat kokoh, kemudian pusatnya dunia. Ini kedua perkara ini batil, yang dibuat-buat dengan tujuan yang rusak. Ya, apa itu? Untuk mereka dapat uang. Wa min dzalik. Kemudian Imam Suyuti berkata, qat'ul amah qurun ba'dud dawab tabarrukan. Sebagian orang awam memotong hidung binatang ternak untuk tabarruk. Wa kullu hadza batil la syakka fi tahrimi. Semuanya batil, tidak ada keraguan akan keharamannya, kata beliau. Bahkan sebagian saking haramnya bisa masuk dalam kabair, dosa besar, dan bisa menjadi kafir bihasabil maqasid, tergantung tujuan. Ini dia penjelasan Al-Imam Syafi'i, penjelasan ulama-ulama Syafi'iyah tentang at-tabarruk, mencari keberkahan. Jadi kaidah dalam tabarruk ini pertama, ya, dilarang dalam hal ini dua perkara. Mencari berkah kepada sesuatu bersandar kepada prasangka, kata orang bukan pakai dalil. Yang kedua, melampaui batas dalam mencari barokah dalam hal yang sudah disyariatkan, atau dalam hal yang sudah ditetapkan itu barokah. Cari barokahnya tidak menggunakan dalil. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat, dan kita akan ambil pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala, yaitu
makna ibadah menurut Imam Syafi'i, sumbernya, kemudian celaan bagi yang menyelisihi dalam hal ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ingatkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia ini, jangan lupa untuk di-share, dibagi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, ya, supaya lebih bermanfaat. Kemudian yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 39 0110. Sekali lagi di 0811 39 0110. Silahkan, kami persilahkan untuk sesi yang kedua ini. Kami dahulukan bagi para penelpon yang ingin berdialog interaktif. Baik, kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, pertanyaannya agak keras supaya didengar. Bagaimana hukumnya membakar sampah di halaman kuburan, di bawahnya kan berdosa apa gimana itu? Baik. Barakallahu fikum. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mau tanya mengenai kitab, Ustaz. Iya. Jadi saya pernah baca satu tulisan kitab itu tidak selalu jelek. Ya, jadi ada yang mengatakan kita itu bisa hasanah, bisa dolalah, Baik. bisa mahmudah, bisa masmumah. Gitu. Baik. Ya, mohon penjelasan tentang ini. Baik. Yang kedua terkait dengan tasawuf ya. Baik. Saya pernah juga baca tulisan di tasawuf itu ada tingkatan-tingkatan gitu, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat gitu ya. Nah, ini dari sudut pandang Islam seperti apa seperti itu? Baik. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan di 0811 39 0110. Sekali lagi di 0811 39 0110. Bagi yang ingin bertanya melalui kolom komentar juga kami persilahkan. Jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, supaya yang lain mendapatkan manfaat. Dan kita pun juga mendapatkan manfaat sebagai penyeru dan pembuka pintu-pintu kebaikan. Sekali lagi kami silakan untuk di-share dan yang berdialog interaktif di 0811 39 0110. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana hukum membakar sampah di atas kuburan? Tidak boleh. Yang diperkenankan di atas kuburan adalah kita mendoakan si mayit. Yang diperkenankan di